Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya lihat juga ada adik-adik dari universitas ya. Luar biasa ya buat antusias adik-adik sekalian buat belajar dalam seminar ini. Jadi, sebelum kita memulai, saya mau info bahwa ntar di belakang itu saya mau memberikan sebuah kuis yang ada hadiahnya nih, baik buat Bapak Ibu sekalian yang di dunia industrial maupun untuk adik-adik sekalian gitu. Nah, info saja kalau untuk adik-adik mungkin ntar biar semangat belajarnya ada voucher OVO gitu ya. Itu kita sediakan untuk hadiah untuk adik-adik sekalian ya. Oke, dalam webinar ini kami akan membahas tentang jenis kapasitor yang ada di industrial, seperti apa prinsip kerjanya, eh, dan teknologi pembuatannya, bagaimana perhitungannya secara akademis dan diterapkan di dalam dunia industrial. Seperti kita ketahui, seperti ada segitiga daya, kompensasi reactive power, perbaikan Cosby, voltage drop, detuning, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan berusaha membridging antara dunia akademik dengan dunia industrial. Oke. Oke, di sini saya akan bercerita secara akademi bahwa apa itu sih kapasitor. Kapasitor sebenarnya simpelnya itu suatu komponen untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor gunanya untuk menyimpan muatan listrik. Secara simpel seperti itu. Jadi secara simpel kapasitor itu merupakan dua buah konduktor yang berdekatan dan dipisahkan oleh sebuah dielektrik. Kalau adik-adik ketahui bahwa itu merupakan plat sejajar. Jadi ada plat positif di sini dan ada plat negatif yang dipisahkan dengan jarak tertentu dan diisi oleh dielektrik tertentu. Apa itu dielektrik? Dielektrik itu isolator. Nah, jadi singkat cerita, eh, plat ini dihubungkan dengan kutub positif dan plat yang satunya lagi dihubungkan dengan kutub negatif. Sehingga di sini ada beda potensial. Sehingga harus mengalir dari yang positif menuju ke yang negatif. Tetapi kalau elektron itu mengalir dalam hal yang kebalikan. Nah, kita bahas di sini elektronnya. Elektron ngalir dari sini, dari sumber DC ini ya. Jadi ngalir ke sini gitu. Sehingga platnya di sini bermuatan yang di sini minus Q, di sini plus Q. Misalkan di sini mengalir 5 elektron, berarti di sini kekurangan 5 elektron di plat yang di sini. Jadi selalu balance seperti itu. Nah, suatu saat di sini platnya karena ini di charge, platnya ini memiliki beda potensial juga sehingga mengalir elektron dalam arah kebalikan juga. Nah, ini elektron mengalir dalam arah kebalikan. Sehingga aliran arus yang ke atas sama dengan yang ke bawah, sehingga itu proses charging berhenti, stop di sana gitu. Jadi secara mikro itu proses berlangsung terus-menerus, tetapi kita lihat itu udah berhenti charging. Nah, itu yang terjadi dalam kapasitor. Nah, dielektrik ini menentukan dari besar muatan yang bisa disimpan sesuai dengan rumus yang kita telah pelajari di sekolah bahwa C itu sama dengan epsilon 0, epsilon R, A per D. Di mana epsilon 0 itu permittivity-nya. Di sini kalau dia kosong, di sini udara saja. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan di sini permittivity relatifnya. Di sini jenis dielektrik. Nah, di industrial banyak sekali jenis dielektrik. Itu nilai ER-nya yang ntar kita bahas di situ. Jadi, jenis dielektrik itu menentukan jenis kapasitor dan kualitas dari kapasitor. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa terdapat medan listrik yang dihasilkan dari kapasitor ini, yang arahnya dari plat positif ke plat negatif. Tetapi seiring dengan diisinya dielektrik di sini, dan di sini kita bisa lihat karena di sini plat positif, maka dielektrik ini muatannya di sini jadi negatif, kebalikan, maka ada medan listrik juga yang melawan untuk dielektrik dan ini mengurangi medan listrik dari kapasitornya gitu. Jadi di sini saya mau discuss di sini secara applied-nya bahwa capacity itu ditentukan dari pertama luas penampang, jaraknya, dan di sini dari dielektriknya, jenis dielektriknya. Jadi agar kapasitinya besar, dielektriknya di sini harus besar ER-nya.
Dan di sini D-nya itu sangat kecil sekali. Makanya di dunia industrial nanti saya tunjukkan bahwa jarak antara dua pelat ini sangat kecil sekali dan ER-nya itu relatif besar. Mengapa? Supaya nilai C-nya itu bisa didapat besar. Nah, teorinya dari sini. Nah, secara fisika atau secara matematik, nilai C itu ditentukan dengan dua rumus ini. C itu dq per dv di sini. D itu disebut differentiate atau turunan atau laju perubahan. Di sini Q itu muatan terhadap voltage di sini gitu. Sedangkan arus itu kita bahas sebagai dq per dt berarti laju perubahan. Di sini Q itu muatan terhadap waktu. Jadi kita bisa combine kedua rumus ini secara teoritis ya, kita integralkan seperti itu ya. Mungkin ini akan didiskus di belakang, saya singgung bagaimana penerapan rumus ini dan hubungannya dengan dunia industrial secara praktikalnya. Oke, kita langsung saja ke jenis kapasitor. Jadi nilai kapasitor itu jenisnya itu berkisar dari yang kecil ya, dari bisa sampai yang hingga besar yang kita pakai di dunia industrial. Jadi aplikasinya saya bagi saja langsung dua untuk arus lemah dan arus kuat. Dan sedangkan kita tahu arus kuat itu ada di low voltage, ada di medium atau di high voltage. Hari ini saya akan membahas hanya di low voltage saja, tidak merambah ke medium atau ke high voltage ya. Untuk yang arus lemah juga saya tidak akan bahas, cuman sekilas saja. Oke. Nah, di sini saya bisa tunjukkan yang untuk arus lemah kita tahu bisa tahu ada di toko listrik komponen seperti ini, ada kapasitor yang dari elektrolit, tantalum, mika, ada yang dari kertas, ada yang dari PP, ada yang polyester, ada yang keramik. Kita tahu ini elektrolit itu apanya? Dielektriknya. Tantalum itu apa? Oh, ini dielektriknya. Semua itu dibagi berdasarkan dielektrik. Sedangkan yang akan kita bahas hari ini, yang di dunia industrial, ini dengan capacity yang lebih besar, ya. Nah, ini kapasitornya jenisnya seperti ini. Ada yang silinder, ada yang box, atau ini untuk yang di medium voltage, dia eh, berbeda lagi. Cuman kita sekarang akan membahas rentangnya hanya di low voltage saja. Oke, di sini kita bahas kapasitor untuk industrial. Jadi kapasitor pertama kali itu dibuat dari dielektriknya kertas, kertas kraft dengan cairan askarel sebagai cairan pengisinya atau impregnannya. Nah, ukurannya yang dibuat itu ukurannya 100 kafar. Ntar saya bahas ini kafar itu makhluk apa ini. Nah, itu saya bahas ya buat adik-adik sekalian. Oke, di sini kertas kraft, di sini kita bisa lihat ini kertas kraft seperti ini dan ini cairan yang beracun dulu lagi awal dibikin. Di sini ada cairan PCB gitu, poli poliklorophenil namanya di situ. Di sini sangat beracun, jadi dia pakai dielektriknya di sini kertas paper dan ada elektrodanya kita pakai aluminium. Di sini digulung dengan kertas terus diisi dengan cairan PCB. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dielektrik dengan average loss-nya, loss per kafarnya. Jadi kalau kita gunakan kertas dengan oil sebagai pengisi atau dengan PCB sebagai pengisi, dan ini loss-nya. Nah, di sini Bapak lihat perkembangannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman sekarang orang banyak melakukan untuk kapasitor itu dielektriknya itu plastik atau PP ya, polipropilen yang dilapisi oleh logam yang disebut metallized film. Jadi kapasitor yang baik itu zaman sekarang ini loss-nya di bawah 0,4 atau di bawah 0,2 kafar. Jadi ini kita bisa tahu dengan materi apa dia dibuat, kita tahu loss-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih harus diisi pengisi atau liquid seperti PCB dan lain sebagainya? Jadi liquid itu digunakan untuk mengisi kekosongan dalam kapasitor. Dan pertanyaan mengapa harus diisi? Karena dielektrik dengan udara itu memiliki distribusi muatan yang berbeda. Jadi ketika distribusinya berbeda, maka akan terjadi yang disebut electric discharge di antara elektroda. Nah, ini akan ditandai dengan adanya spark atau percikan dan ini bisa menyebabkan failure dalam instalasi listrik. Jadi untuk mengisi kekosongan itu harus diisi dengan impregnan. Dahulu liquid, kalau sekarang itu apa? Oh, kalau sekarang kebanyakan diisi dengan resin. Resin itu bisa yang padatan itu, jadi kapasitornya dry dan lebih aman terhadap lingkungan dan juga
aman terhadap kebakaran. Jadi teknologi sekarang kita udah nggak gunakan liquid, jadi kalau misalkan ada permintaan dari satu industrial yang ngotot isinya oil, itu dari segi loss itu besar dan nggak aman juga bagi lingkungan. Jadi kita harus sudah beralih ke yang ramah lingkungan dengan yang dry dan yang sekarang itu diisi dengan gas inert untuk eh, supaya aman atau safety terhadap kebakaran gitu. Dan ini saya sajikan data untuk permittivity-nya ya, gitu dengan cairan impregnannya gitu. Oke, kita lanjut di sini. Ini untuk di elektriknya di sini kita lihat di sini saya sebutkan tadi PP di sini permittivity-nya ini loss factor-nya sangat kecil sekali di sini. Jadi orang banyak menggunakan PP ya, sekarang kapasitor menggunakan PP. Dan di sini kita lihat di sini daleman dari kapasitor kurang lebih diagramnya seperti ini. Di sini ada terminalnya, di sini ada busing-nya, di sini ada kapasitor C1, C2 dan ada hambatan resistivity-nya. Ini kita nggak bahas terlalu detail. Cuman saya di sini menunjukkan bahwa busing di sini kita adanya itu di medium voltage. Kalau untuk low voltage di sini kita nggak pakai busing, langsung ke terminal saja. Ya, oke. Oke, kita lanjut di sini. Apa sih tujuan awal pemasangan kapasitor dalam power system? Tujuan awal itu orang memasang kapasitor untuk memperbaiki apa yang disebut COSFI. COSFI ntar kita bahas detail ya. Nah, sampai sekarang ini jadi Fixion kapasitor bank kita pasang secara paralel, namanya Fixion kapasitor bank. Itu yang diterapkan dalam dunia industrial. Sedangkan ada tujuan lain sebenarnya pemasangan kapasitor. Bisa untuk feeder loss reduction, buat kestabilan voltage, seperti ada drop voltage, ntar saya bahas gitu. Bisa juga untuk efisiensi dari power, bisa juga perbaikan power quality, maksudnya bisa untuk dia ke fluktuasi tegangan, bisa juga ntar ada harmonic filtering, eh, larinya ntar ke sana. Di sini beberapa akan saya singgung, seperti itu. Oke, saya akan memperkenalkan apa yang disebut reactive power yang tadi dibahas kapasitor pertama itu dibuat 100 kVAR. Nah, ini apa yang disebut reactive power. Jadi, di sini saya analogikan ketika kita berolahraga misalkan di gym gitu, ada yang namanya treadmill. Di situ Bapak Ibu tahu, adik-adik tahu sekalian kalau nge-gym pasti kita bisa atur slope-nya, ketinggiannya sama sama speed-nya gitu. Jadi jaraknya kita bisa nempuh berapa jauh dan ketinggiannya berapa besar gitu. Nah, ketika slope-nya dinaikkan ke atas, makin lebih curam ke sana, maka energinya juga kita harus mengeluarkan lebih besar, kita lebih capek untuk jarak tempuh yang sama. Nah, jadi kita tahu energi yang dikeluarkan lagi kita treadmill itu merupakan kombinasi dari jarak dengan slope kemiringan. Nah, seperti itu. Hal yang sama itu terjadi di power system, di electric power. Kenapa? Daya yang dikonsumsi itu ada yang disebut daya semu atau KVA. KVA itu disebut daya total, ya. Jadi daya total ini dibagi dua, ada yang disebut daya aktif, satuannya kilowatt, dan ada disebut daya reaktif atau yang disebut kVAR. Jadi kVAR ini identiknya dengan slope ketinggiannya di sini. Sedangkan kilowatt itu hubungan dengan jaraknya, jarak mendatar yang ditempuh. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita menurunkan slope-nya, maka untuk jarak yang sama, energi yang dikeluarkannya lebih sedikit. Nah, jadi aplikasinya penerapannya kurang lebih analoginya seperti itu. Ya. Nah, di sini ada beberapa rumus, ada segitiga daya di sini P, di sini Q, di sini S. Jadi hubungannya Pitagoras, ya. Yang miringnya ini S berarti ini kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya, kalau kita tahu hubungan antara S, P, dan Q, jadi hubungannya Pitagoras dan di sini ada sudutnya, sudut V. Maka kita kenal apa yang disebut cos V di industrial sana itu perbandingan antara P dengan S. Karena cos V itu samping dibagi miring untuk segitiga siku-siku. Jadi cos V itu P per S. Maka cos V ini ya bisa didapat jadi di sini maksudnya di sini arcus itu balikan, arcus tangan dari Q per P. Q itu apa? Q ini yang di seberang, P itu kan yang di samping sudutnya, jadi tangan itu depan per samping. Nah, kita untuk mendapat sudutnya jadi pakai arkus tangan. Jadi kita punya gambaran rumus seperti ini. Oke,
Sebelum kita lanjut, saya akan membagikan teori dasar untuk matematiknya supaya kita bisa lanjut ke perhitungan sebab tanpa mengenal bilangan kompleks dan bentuk polar sangat sulit untuk mengerti tentang karakteristik atau sifat listrik yang ada di dunia industrial. Makanya di sini saya ingin membridging antara dunia industrial dengan akademi. Makanya di sini saya akan membagikan matematiknya yaitu tentang bilangan kompleks dan bentuk polar. Kita langsung saja. Jadi notasi bilangan kompleks kompleks ini simbolnya di sini Z. Z itu ada A plus JB. J itu cuma notasi saja, ini notasi imajiner. Kalau di kalkulator kita tahu ini I. Jadi I dengan J itu sama saja. Itu notasi bilangan kompleks. Notasi bilangan polar ini R dengan sudutnya theta. R itu magnitud besarnya. Jadi antara kompleks dan polar itu memiliki hubungan seperti ini. Kita lihat di sini ada di Cartesiusnya di sini. Ini disebut sumbu real, di sini sumbu imajiner. Jadi ketika kita ngomongin kompleks di sini A plus JB, di sini ada vektornya seperti ini, fasornya seperti ini, gitu. Di mana A-nya itu X-nya, B itu Y-nya. Nah, ini di sumbu imajiner. Sedangkan untuk polarnya, Z itu jadi besar atau panjang dari panah ini, itu disebut R-nya di situ ya. Sedangkan ini tetanya. Oke? Dan di sini ada hubungan antara kompleks ke polar dengan polar ke kompleks. Oke? Hubungannya ini. Untuk R itu akar A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk sudutnya kita balik, tangannya itu B dibagi A. Ya, jadi yang sudah saya singgung, tangan itu apa? Depan dibagi samping. Jadi B per A. Dan sudut theta ditentukan berdasarkan kuadrannya. Ya, kuadrannya ada tabelnya di sini. Ntar saya terangkan bagaimana pemakaiannya, gitu. Itu kita harus bisa mengubah dari kompleks ke polar. Terus kita juga harus bisa mengubah dari polar ke kompleks. Bagaimana? Kalau dari polar kan R theta, kita pengen cari A plus JB-nya. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini ada formulanya, kita pakai saja formulanya. Jadi A itu sama dengan R cos theta dan B itu sama dengan R sin theta. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin untuk yang Bapak Ibu dunia industrial mungkin bingung kenapa saya membahas ini. Karena untuk mengerti benar tentang apa yang terjadi di lapangan, kita perlu tahu bahwa listrik di AC itu bukan seperti aljabar biasa, tetapi dia merupakan vektor atau fasor. Jadi 1 ampere tambah 2 ampere itu bukan 3 ampere. Nah, itu yang saya berusaha menjelaskan di sini, mengapa kita harus mengerti bilangan kompleks dan bilangan polar. Dan untuk aplikasi untuk memudahkannya, Bapak Ibu tidak usah expert di sini karena ntar saya akan memakai tools kalkulator yang langsung mengkonversikannya. Jadi tidak seperti ini. Jadi saya ntar akan pakai kalkulator saja menunjukkan ke Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjutkan lagi di sini. Eh, Contohnya kita punya setnya minus 4 plus J4. Minus 4 ini bagian realnya, berarti minus 4 ada di sini. Sedangkan plus 4 itu bagian imajinernya, berarti ada yang positif di sini. Gitu. Jadi panahnya ke sini. Nah, besarnya itu kita pitagoraskan saja. Hasilnya 4 akar 2 di sini. Nah, sudutnya berapa? Nah, kita tahu di sini, ini A-nya itu negatif, di sini negatif. B-nya itu positif, di sini positif. Kita tahu itu kalau imajinernya positif, realnya negatif, berarti kuadran 2. Kalau kuadran 2 kita lihat nih tabel di sini. Berarti tetanya itu 180 min alfa. Nah, alfanya kita cari dulu pakai rumus yang tadi. Tangen alfa sama dengan 4 dibagi minus 4 dimutlakin tapi. Oh, sudutnya 45 derajat. Dan sudut 45 derajat itu yang ini. Jadi, sudut tetanya kita pakai di sini 180 min 45 derajat. Jadi 135 derajat di sini. Dan ketika dikonversi ke polar, di sini 4 akar 2 sudut 135 derajat. Jadi sudutnya dari sini 135 derajat. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan notasi polar di sini? 400 sudut 240. Di sini saya langsung menyinggung aplikasi di dunia industrial. 400 itu kita tahu tegangan line to line. Dan sudut 240 itu kita tahu di sini tegangan dari S. Kita tahu ada R, S, T. R, line 1, line 2, dan line 3. Di sini sudut 240 di sini. Kita tahu di sini ntar
ya sudutnya ini, itu untuk line S, bukan line T, bukan line R, itu line S. Nah, kita mau merubah tegangan 400 sudut 240 yang ada di line S itu ke bentuk kompleks. Nah, hasilnya A-nya itu 400 cosine 240 minus 200. Dan untuk B-nya 400 dikali sin 240, hasilnya minus 200 akar 3. Dan kalau digambar di Cartesius, ini fasor seperti ini. Makanya kalau kita lihat di alat, kemarin Power Quality Analyzer atau ada di meter juga yang seperti ini, fasornya kan di sini itu fasor si R, yang di sini itu ada fasor si T, dan yang di sini itu ada fasor si S. Nah, seperti itu. Kenapa S-nya bukan bukan di sini, harus di sini? Nah, itu ntar saya jawab. Nah, cuman 400 sudut 240 ini di industrial seperti ini. Jadi, bukan kita lihat 400-nya saja, tetapi harus dengan sudutnya. Oke, kita lanjut. Saya di sini bawa lebih ke arah praktikal. Oke. Sekarang kita tahu di lapangan ada tegangan 400 sudut 240. Kita breakdown, tadi sudah dihitung nilainya ini. Terus kita punya arus nih di lapangan. Kalau kita ngukur di meter cuma tahu arus itu 100 ampere aja udah tok beres. Padahal yang namanya arus AC dia harus ada sudutnya. Sudutnya 210 derajat. Tahu dari mana ini sudutnya? Kalau di Power Quality Analyzer yang baik, dia pasti ada bisa mengukur sudutnya juga. Dan kemarin saya sudah membawakan seminar tentang MyBox. Ini sudut untuk voltage dan arus tetap bisa diukur di sana. Nah, makanya penting sekali knowledge tentang sudut itu Bapak Ibu sekalian itu juga tahu gitu. Jadi, di sini saya breakdown untuk arusnya itu 100 cos 210 derajat. Ya. Dan untuk B-nya di sini 100 sin 210 derajat. Saya hitung seperti ini. Nah, mungkin di sini, waduh, saya harus belajar trigonometri nih. Nggak harus seperti itu. Saya tunjukkan dengan kalkulator di sini. Oke? Di sini kalkulator saya di sini pakai program Hyper Scientific. Di sini kalkulator ada di Android juga, jadi bisa dipakai ya. Jadi saya contoh mau menuliskan 400 di sini. Di sini sudut. Di sini sudut, di sini ada sudut, berarti shift. Nah, ini sudut 240 derajat. Oke, di sini kita bisa langsung dapat minus 200 dan minus 346,41 I. Ah, kita nggak harus tahu trigonometrinya, kita langsung dapat di sini dengan kalkulator itu lebih mudah gitu. Dan bagaimana untuk yang I di sini 100 sudut 210? Ya mudah saja. Kita ganti saja di kalkulatornya. Kita ganti 100 di sini. Maaf, di sini 100. Shift sudut 210. Oke, kita dapat juga minus 86,60 minus 50 J ya. Nah, di sini dapat. Dan di sini saya punya yang ketiga Z itu 4 sudut 30 derajat. Nah, ini maksudnya apa? Ya, di sini maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini dulu. 400 kalau dibagi 100 kan 4. 240 derajat kalau dikurangin 210 derajat kan 30. Nah, ini ngomongin masalah impedans yang ada di jaringan electrical Bapak Ibu sekalian. 30 derajat ini yang disebut cos V-nya. Karena di sini arusnya 210 derajat, dia ketinggalan dibandingin voltage-nya, maka sifatnya sebagai lag. Lag itu artinya bersifat sebagai induktif. Yang besarnya di sini 30 derajat. Jadi sudut di impedans itu bisa menunjukkan cos V-nya. Jadi di sini cos V-nya 30 derajat. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita breakdown 4 sudut 30 ya, dia secara kompleks seperti ini. Oke, di sini operasi penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan kompleks bagaimana? Di sini saya cepat saja. Kalau di sini penjumlahan, berarti yang real dengan yang real dijumlahkan. Misalkan saya jumlahkan V dengan I, berarti minus 200 dengan minus ini saya jumlahkan. Dan yang imajiner dengan imajiner saya jumlahkan juga. Jadi yang minus 346, sekian dengan yang minus 50 saya jumlahkan dan hasilnya ini. Saya balikan lagi ke fasor, seperti itu. Gimana kalau pengurangan? Di sini saya salah ketik, di sini harusnya minus. Berarti yang real kurangin yang real, yang imajiner kurangin yang imajiner, dan Bapak Ibu bisa lihat seperti itu. Oke. Cuman yang paling sering kita pakai itu adalah pembagian. Kalau pembagian, kita nggak bisa membagi dalam bentuk kompleks. Kita membagi gampangnya itu dalam bentuk fasor.
Gimana kalau dalam bentuk kompleks kita baginya? Ya bisa-bisa saja, cuman lebih rumit. Kita gampangnya aja deh. Misalkan tadi ya saya udah bilang, 400 sudut 240 dibagi 100 sudut 210. Berarti 400-nya sama 100-nya dibagi jadi 4, 240-nya dengan 210-nya kita kurangin saja, jadinya 30. Dan kita convert ke kompleks, hasilnya ini. Seperti itu. Dan gimana kalau buat perkalian? Kalau perkalian juga dalam bentuk fasor, polar di sini, lebih gampang. 400 kali 100, ya jadinya 40.000. Kalau sudut 240 kali sudut 210 di sini, ya tinggal dijumlahkan saja. Kalau dijumlahin, jadinya 450. Loh kok kenapa di sini sudutnya 90? Karena satu lingkaran penuh kan 360, dia balik lagi. Jadi dikurangin 360. Nah, di sini sudutnya 90. Oke, di sini pengetahuan dasar sebelum saya masuk ke analisa dalam industrial secara real. Oke, nah ini kasus real Bapak Ibu sekalian di industrial. Jadi ini berbicara saya ada punya motor 3 fasa, di mana supply motornya itu line to line-nya 400 volt, dan daya motor di nameplate-nya itu 100 kilowatt, dengan cost fee 0,8 lag di sini. Jadi ini data semua real dari nameplate motor dan supply yang ada di sana di pabrik. Nah, sedikit mention di sini sedikit saya hitung kondisi sebenarnya dengan matematis di sini tentang impedansi lainnya. Impedansi lainnya sekian. Kenapa bisa muncul angka sekian? Nah, di sini saya tunjukkan perhitungannya sekilas saja. Jadi di sini saya menggunakan kabel 120 mili, panjangnya 20 meter, dengan insulasinya PVC. Jadi kita masukkan di sini konduktornya copper di frekuensi berapa? Jarak listrik PLN 50 Hz, berarti 0,0005 MHz di sini. Berapa panjangnya? Jadikan ke milimeter sama saya. Di sini 20 meter gitu. Di sini permeability. Nah, kita ngomongin permeability tadi di sini 8 itu untuk PVC. Saya hitung dan keluar nilainya segini. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ini ntar di seminar yang lain untuk membahas tentang kabel. Nah, ketika kita tahu impedansi line, maka kita bisa analisa secara detail. Dan impedansi line kita tahu ini bentuknya kompleks. Karena ada bagian real dengan bagian imajiner. Oke, di sini tegangan line to line itu disebut tegangan efektif atau RMS. Sedangkan tegangan phase to neutral itu tegangan line to line dibagi akar 3. Tegangan line to line-nya 400 dibagi akar 3 dan kita tahu di sini tegangan 230. Ini yang dipakai di rumah-rumah. Jadi seperti itu. Nah, oke. Cos V 0,8. Nah, kita cari sin V-nya. Kita pakai formula saja. Akar 1 min cos kuadrat. Kita dapat 0,6 di sini. Ya. Jadi, dapat di sini sin V-nya. Nah, kita ada formula untuk P itu akar 3, V line to line dikali I3 fasa dikali cos V. Itu sama dengan 100 kW. Seperti itu. Itu daya aktifnya. Sedangkan daya nyatanya di sini akar 3, V line to line dikali I3 fasa. Sedangkan daya reaktifnya akar 3, V line to line I3 fasa dikali sin V. Jadi perbedaannya cuma tipis-tipis di sini. P itu ada pengali cos V, Q itu ada pengali sin V, sedang S itu nggak ada apa-apa. Nah, S itu yang totalnya. S itu mengandung P dengan Q. Seperti itu. Nah, ketika I3 fasanya kita mau cari, kita gunakan nameplate motor yang ada di sini. Yang 100 kW 0,8. Nah, dengan formula di sini, berarti I3 fasanya P dibagi akar 3, dibagi V line to line, dibagi cos V. Di sini kita dapat 180,42 ampere. Berarti ini running di 3 buah kabel Bapak. 180,42 ampere. Nah, kita pengen tahu nih, berapa sudutnya di sini besar sama sudutnya ini baru besarnya. Pengen tahu kompleksnya gimana? Nah, dari sini cos V 0,8, sin V 0,6. Berarti ini bagian real, ini bagian imajiner. Kita tambahin di sini. Ini realnya 0,8, di sini minus J 0,6. Kenapa minus bukan plus? Karena sifatnya lag. Lag berarti arus tertinggal. Jadi di sininya minus. Oke, kita tahu Z kabel di sini 0,028 something dan plus J sekian. Ini dari perhitungan saya ini. Oke. Kita bisa hitung berapa tegangan jatuh
yang di kabel nih. Nah, kita bisa hitung. Ketika kita tahu impedansi nih, kita kalikan saja arus yang tadi, tapi harus dalam bentuk kompleks, dikali lagi impedansnya dalam bentuk kompleks. Nah, hasilnya sekian. 14,17 sudut 51,08. Mungkin di sini bingung ya cara mengalihinnya gimana. Oke, saya eh, tunjukkan lagi di sini. Saya clear lagi. Kita tahu arusnya itu 180,42 misalkan. Dengan udah pembulatan ya, ini saya hitung. Nah, kita pengen kaliin lagi di sini 0,8 minus J 0,6 berarti 0,6 I di sini. I yang ini. Oke, tutup kurung. Saya pengen kaliin lagi dengan 0,0281 0,0281 ditambah 0,07849 I. Oke. Dan kita dapat di sini 8,9, ini 8,9, J-nya itu 11,02 something. Oke, dari sini. Dan kita pengen tahu nih, polarnya berapa nih? Kita ketik, klik di sana, terus ada polar coordinate. Nah, kita dapat sekitar 14,17. Jadi, tegangan jatuhnya dapat 14,17. Jadi, kalau kita pengen analisa berapa tegangan jatuh di praktek di lapangan itu, kita nggak bisa cuman berdasarkan aljabar biasa. Kita harus menggunakan fasor mau nggak mau. Karena kita harus tahu impedans yang terjadi seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut di sini. Kalau misalkan saya ganti nih, cos V-nya sekarang 0,95. Jadi cos V 0,95 ini bisa jadi saya naikin dengan menggunakan kapasitor. Jadi salah satu kegunaan kapasitor adalah memperbaiki nilai cos V ya. Jadi yang tadinya 0,8 saya naikin jadi 0,95. Yang lain tetap sama, mau impedans lain, mau daya dari motornya. Nah, saya sekarang mau hitung. Untuk I-nya nih, gimana I-nya nih? Nah, sebelum ke sana, 0,95 cos V, sin V-nya itu 0,3122. Nah, di sini bisa pakai kalkulator saja ya, dihitung nilai sin V-nya. Nah, terus kita menggunakan formula yang sama mencari I 3 fasenya. Dan didapat arusnya itu menjadi lebih kecil, 151,93. Tadi 180, something. Nah, jadi dengan memperbaiki cos V, kita bisa lihat di sini arus yang mengalir di kabel itu jelas lebih kecil, pasti itu dengan memperbaiki cos V. Tetapi daya yang 100 kW, daya 100 kW-nya tetap sama. Jadi ketika orang bilang, ini dayanya pasti ngurang nih. Dari 100 kW ntar pemakaiannya Bapak cuma bayar 90 kW. Oh itu bohong Pak. 100 kW tetap 100 kW. Yang benar itu arus yang mengalir di kabelnya berkurang. Jadi efisiensi Bapak di utility Bapak itu lebih efisien. Itu yang betul. Jadi kalau Bapak berharap mengurangi billing dari masang kapasitor, gara-gara 100 kW jadi 90 kW, oh itu hal yang mustahil. Ya, jadi itu nggak betul. Oke, kita lanjut. Nah, untuk arus, di sini untuk arus, kita rubah ke kompleksnya. Nah, caranya masih sama. Arus tadi 151,93. Sedangkan kompleksnya di sini cos V-nya 0,95. Di sini sin V-nya 0,3122. Ini minus karena lag. Oke? Seperti itu. Kita Z-nya ini nih. Seperti ini, masih sama. Dan voltage drop-nya hal yang sama dilakukan ternyata jadi turun di sini. 11,93 volt dengan sudut something. Di sini 69,76. Jadi kesimpulannya dengan merubah cos V motor dari 0,8 menjadi 0,95, kita menurunkan arusnya dan menurunkan juga drop voltage-nya. Ini hal yang pasti. Ya. Kita lanjut. Saya bikin perbandingannya seperti ini supaya kita bisa tarik kesimpulannya secara akademis dan secara industrial kita bisa tarik satu kesimpulan. Di sini voltage line to line sama ya sebelum kompensasi dengan sesudah kompensasi. Dayanya di sini nggak mungkin berubah, 100 kW sama 100 kW. Cos V yang awalnya 0,8 jadi 0,95. Sin V 0,6 di sini jadi 0,3122.
Arus yang tadinya 180,42 jadi 151,93. Pasti berkurang ketika cost fee-nya jadi baik. Daya semu S-nya yang tadinya dia pakai 125 kVA jadi 105,26. S-nya pasti berkurang. Jadi utilisasi di trafonya, efisiensinya jadi lebih tinggi. Bapak pakai trafo bisa pakai alat yang lain, nama alat yang lain gitu. Itu udah pasti, tetapi wattnya pasti sama gitu, nggak akan berubah. Sekarang untuk kafarnya pasti berkurang. Karena kita menggunakan kapasitor untuk mengkompensasi. Kafar yang 75 kafar dikompensasi jadi 32,87. Nah, di sini saya akan tunjukkan fasornya seperti ini. Tadinya 75 kafar di sini sebelum dikompensasi. Di sini 100 watt. S-nya di sini 125 kVA. Nah, ini yang sebelum dikompensasi. Segitiga dayanya ini 125 kVA, 100 watt, 75 kafar. Tetapi setelah dikompensasi sama kapasitor 42,13 kafar, berarti kita ngurangin 75 kafarnya, dikurangin 42,13. Jadinya ini 32,87 kafar. Panahnya jadi lebih pendek. Dan di sini KVA-nya jadi yang pink nih. Jadi 105,26. Pasti berkurang KVA-nya gitu. Cost fee-nya membaik, sudutnya makin kecil di sini. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, ini impedance kabelnya masih sama. Drop voltage-nya dari 14,17 jadi 11,93. Dari 3,5% turun jadi 2,98% untuk drop voltage. Alias perbaikannya sekitar 16% untuk pemasangan dari kapasitor ini. Seperti itu. Dan gimana? Selama ini kan kita pernah dengar kalau orang promosi untuk saving KWH itu dari kapasitor. Dan saya di sini menghitungkan juga secara real. Saving kapasitor itu didapat dari cable loss atau rugi dari Joule effect. Nah, ngitungnya bagaimana? Ngitungnya simple. Ketika kita tahu di sini resisten dari kabel dan kita tahu di sini arusnya berapa di sini, tinggal I kuadrat kali R saja. I-nya di sini arusnya dikuadratkan dikali 0,0281 gitu. Kita dapat sekian watt. Itu kabel loss-nya dikali 3 karena 3 kabel. Kita dapat sekian watt. Itu loss kabel. Setelah dikompensasi, hal yang sama, di sini R-nya masih sama nih. Ini I-nya 151,93. Ya, kita kuadratkan kalikan resistannya dan kita dapat sekian watt. Selisihnya kita dapat sekian watt. Oke. Saya mau hitung nominalnya nih berdasarkan nominal real di industrial 65.000 itu savingnya. Walah, kecil ya. Ya kalau saya bilang kecil, betul. Jadi dengan menambah kapasitor, untuk ini kalau cuman berharap tagihan PLN-nya berkurang, berkurang nggak? Berkurang. Orang akademis nggak salah, berkurang. Berkurangnya berapa? 65.000. Dari berapa? Nah, oke, kita hitung-hitungan. Misalkan harga per KWH-nya 1050 nih buat waktu luar beban puncak. Buat di beban puncaknya 1500. Dianggap running nih selama 1 bulan. Jadi kita ambil rata-rata KWH-nya 1125 karena 4 jam buat beban puncak nih. Jadi billing dikali sekian. Dan ketika kita hitung 100 kW di sini itu dengan arus nggak penting arusnya kan. Yang penting 100 kW-nya. 100 kW-nya kita hitung dengan tarif 1125 itu harganya itu sekitar 81 juta. Bapak mengharapkan penurunan 81 juta, cuman di sini masang kapasitor dapat saving 65.000. Apakah logis? Ya, itu bisa difikirkan gitu. Jadi untuk masalah saving itu jelas nggak masuk di sini. Jadi kalau untuk masalah penurunan drop voltage mungkin masih masuk di sini. Tetapi dipikirkan apakah worth it menurunkan drop voltage ini dengan masang kapasitor itu? Berapa biaya investasinya? Nah, atau ada sesuatu yang lain, misalkan ada fluktuasi tegangan. Fluktuasi tegangan menyebabkan efisiensi motor menjadi buruk. Motor bisa jadi lebih panas. Efisiensi turun. Nah, pemasangan kapasitor mungkin bisa lari ke arah sana untuk kasus ini. Jadi, untuk kasus ini ya saya nggak menyarankan dengan kapasitor kalau mau fair-fairan.
Ya, jadi pemasangan kapasitor kita harus lihat dulu secara detail. Dia mau dipasang di lokal, dia mau dipasang di main, atau mau dipasang secara grouping. Tergantung tujuannya untuk apa. Seperti itu kira-kira. Oke, di sini masalah kompensasi, di sini ada di main di sini. Ada di yang utama di sini. Jadi kita bisa lihat di sini, oke. Di sini ada yang disebut individual, di sini individual compensation. Yang tadi saya bawakan itu individual compensation. Jadi ada motor 3 fasa 100 kW, nah 400 volt. Saya lagi bahas individual compensation. Apakah worth it untuk individual compensation? Ternyata nggak worth it. Seperti itu kan. Nah, di sini kalau kita grupkan di sini, ini untuk grouping. Dan di sini yang biasa kita lakukan di industrial itu kita cuman memperbaiki cost fee aja di main di sini karena kita biar nggak didenda saja sama PLN gitu kan. Ya ini secara garis besar seperti itu. Nah ini kita bahas lagi hitungan yang secara real yang banyak orang industrial tanya. Misalkan kita punya daya 100 kW, cost fee tadi 0,8, pengen dirubah jadi 0,95, berapa cover sih kapasitor yang diperlukan? Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Saya sudah menurunkan rumusnya gitu. Jadi 100 kW di sini awalnya 0,8, di sini masukkan di sini 0,8, jadi 1/0,8 dikuadratkan, dikurangin 1, terus diakarin, dihitung dengan kalkulator. Tujuannya jadi 0,95 di sini, 0,95-nya masukin ke sini. Ya kita kuadratkan, kurangin 1 lagi diakarin, terus diselisihkan, kali 100 kita dapat 42,13 kvar. Jadi kapasitor yang diperlukan untuk menaikkan cost fee dari 0,8 ke 0,95 itu kapasitor 42,13 kvar. Tetapi kapasitornya harus yang 400 volt. Kenapa? Karena tadi kita ngomongin dari V line to line-nya 400 volt. Jadi kapasitornya juga harus sama. Kvar ini bicara tentang kvar di 400 volt, yaitu 42,13 kvar. Jadi kalau Bapak milih kapasitor yang misalkan 440 atau 525, maka jenis kafarnya harus naik, bukan 42,13. Dia berubah lagi. Perhitungannya ntar di belakang saya tunjukkan gitu. Nah, jadi seperti ini. Mungkin di sini bisa dilihat juga mungkin beberapa vendor menyediakan tabel perkalian jika kita pengen merubah dari 0,8 ke 0,9. Saya di sini cuma menyajikan secara rumus, secara eksak, supaya Bapak bisa menghitung secara real, tidak menggunakan tabel. Nah, lebih lanjut di sini untuk kafar kapasitor bank di sini yang tadi itu 42,13, sebenarnya kita harus kalikan lagi dengan safety factor. Safety factornya apa di sini? Karena kita tahu sekarang banyak beban yang non-linear. Jadi kafar di sini tidak cukup untuk mengkompensasi. Jadi kita harus kalikan safety factornya gitu. Beban non-linear itu kita bicara soal harmonik yang kemarin seminar pertama ya saya bawakan. Oke, saya mau bahas lagi perbedaan antara cost fee dengan power factor. Jadi di lapangan orang menyebut cost fee itu berbeda dengan power factor. Jadi kalau dulu sebelum harmonik kita cuma taunya faktor daya. Kalau power factor saya bisa bilang gampangnya itu cost fee yang sesungguhnya ya. Jadi faktor daya yang sesungguhnya itu PF. Nah, apa perbedaannya? Oke, di sini saya akan bahas secara cepat ya Bapak Ibu. Kalau kurang mengerti ntar bisa diulang videonya, saya share di YouTube juga gitu. Oke, di sini mungkin untuk bahas cost fee cuman ada di kubus ini di dasar di sini. Ya, kita lagi nggak ngomongin harmonik, cost fee itu ada di dasar kubus di sini. Jadi tadi yang saya sebut itu ada P, ada Q, dengan ada S. Jadi P itu watt, Q itu kvar, dan S itu kVA. S itu ketika nggak ada harmonik itu namanya S fundamental. Ketika ada harmonik itu gabungan antara harmonik dengan fundamentalnya digabung itu namanya SRMS. Ini yang kita ukur sebenarnya di meter. Itu SRMS di sini. Dan ada pergeseran translasi, makanya di sini ada distortion. Ini namanya D, distortion power, ya ke atas juga ke sini, maka di sini segitiganya jadi banyak di sini. Jadi segitiga dayanya jadi banyak. Di sini saya akan membahas secara akademis dulu.
menjabarkan secara detail apa segitiga daya yang terjadi ketika ada harmonik untuk mencari power factor dan hubungannya dengan cos phi. Oke, di sini kita lihat segitiga yang pertama. Segitiga pertama itu dilihat dari kalau di sini SRMS dan S fundamental, berarti segitiganya yang ini. Yang ini segitiganya. Nah, jadi ada SRMS, S fundamental dengan D. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik lihat semua di sini segitiganya. Oke. Terus segitiga yang kedua di sini S fundamental P sama Q. Di mana itu? S fundamental P dengan Q ini di bawah ya. Jadi ini yang basic kita belajar di kuliah itu tentang cos phi ini. S fundamental P dengan Q. Terus ada segitiga lain di sini ada SRMS P dengan di sini PF saya istilahnya ya. PF-nya bukan power factor tapi PF-nya di sini non active power di sini istilahnya seperti itu. Apa itu segitiganya di sini? Nah, segitiganya di sini. Ini ada SRMS, ada P, di sini ada non-active power. Ini yang pinky itu ada istilah baru namanya PF kecil. Kalau power factor PF besar. PF kecil itu istilahnya non-active power. Oke, dari segitiga-segitiga yang terjadi, kita bisa memiliki rumus yang terpisah pakai Pitagoras saja. Seperti yang ini. SRMS sama dengan akar S fundamental tambah D kuadrat. Yang segitiga ini kita punya rumus Pitagoras saja. Akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Yang segitiga ini kita punya rumus ya segitiga saja. PF kuadrat ditambah P kuadrat. Jadi rumus menjadi jauh lebih kompleks dan lebih banyak segitiganya. Dan kalau kita tinjau secara global langsung secara uh, kubus ini, kita dapat tahu SRMS ini merupakan diagonal ruangnya. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat tambah D kuadrat diakarin. Nah, ini SRMS yang sebenarnya. Dan kita tahu SRMS yang sebelumnya itu rumusnya akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Gara-gara ada harmonik, terjadi distorsi, kita plus distortion power square. Ya, jadi ini hubungan ketika terjadi harmonik. Seperti itu. Oke, kita lebih lanjut, kita turunkan rumusnya. Nah, segitiga dayanya yang tadi di depan ada 3. Nah, ini saya tampilkan lagi, copy lagi di sini. Kita bahas nilai cosnya. Cosnya sekarang ada 3. Ada cos theta, ada cos phi, ada cos gamma. Cos theta di sini itu perbandingan dari cos itu kan samping per miring ya. Tadi kita udah discuss samping dibagi miring itu cos. Berarti S fundamental dibagi SRMS itu cos theta. Cos theta itu namanya jadi displacement power factor, disingkat jadi DPF. Cos theta-nya DPF namanya. Sedangkan cos phi masih sama pengertiannya dari yang tadi kita telah bahas. Cos phi itu samping per miring, berarti P per S. Kalau tadi S-nya polos, sekarang kita tambahkan sesuatu namanya S fundamental. Itu cos phi. Dan ini yang disebut PF, true power factor-nya, itu cos gamma. Cos gamma di sini segitiganya lihat berarti P per SRMS. Dan apa hubungan antara cos gamma, cos phi dengan cos theta? Hubungannya itu cos gamma sama dengan cos theta dikali cos phi. Kenapa? Di sini penurunannya ini. Karena S fundamental per SRMS dikali P per S fundamental, di sini kita bisa coret, hasilnya jadi P per SRMS. P per SRMS itu cos gamma. Sedangkan S fundamental per SRMS itu apa? Itu cos theta. Sedangkan ini cos phi. Oh, jadi kita tahu hubungannya cos gamma sama dengan cos theta dikali cos phi. Oke, di sini hubungannya di sana. Jadi saya bisa bilang PF sama dengan DPF dikali cos phi. Jadi cos phi itu tidak sama dengan PF. Cos phi itu berbeda dengan PF. PF itu berarti cos phi-nya dikali dengan DPF. Pertanyaan saya ini DPF apa? Oke. DPF kita akan cari DPF. Kita review ke formula di seminar saya yang pertama. Saya bahas tentang apa itu hubungan I fundamental dengan IRMS dan apa hubungan V fundamental dengan VRMS. I fundamental ini formulanya. V fundamental ini formulanya. Ya Bapak Ibu bisa lihat lagi video saya sebelumnya. Nah, ini telah didiskus formulanya ini. Saya mau membandingkan antara S fundamental dengan SRMS di sini. S fundamental rumusnya ini. SRMS rumusnya ini. Akar 3-nya saya coret.
Saya cuma bandingin F fundamental dengan voltage RMS. Sedangkan F fundamental dengan F RMS perbandingannya berarti 1 per akar 1 plus TSD volt kuadrat. Ini. Sedangkan perbandingan I fundamental dan I RMS, ya ini. 1 per akar 1 tambah TSD I kuadrat. Jadi, DPF itu rumusnya ini. Oke, berarti kita sekarang tahu bagaimana mencari DPF. Caranya adalah lihat di meter Bapak, Ibu sekalian, TSD voltnya berapa persen, TSDI-nya berapa persen, gunain formula ini. DPF-nya dapat. DPF-nya dapat, masukin rumus ini, lihat cos V-nya, PF-nya dapat. Jadi secara matematik, kita bisa mencari sendiri ketika kita tahu berapa cos V-nya, berapa TSDI-nya, berapa TSD voltage-nya, nilai PF-nya kita bisa cari. Nah, lebih lanjut di sini saya pengen tahu apa sih yang dibicarakan tadi distortion power. Oke, distortion power itu saya berusaha menurunkan distortion power. Di sini saya turunkan dari cos theta. Di sini cos theta itu S fundamental per S RMS. Jadi sin tetanya itu, sin itu depan per miring, sin itu. Jadi depannya itu D, miringnya itu S RMS. Jadi D per S RMS itu untuk sin theta. Nah, dari sin theta di sini, ya, D-nya itu kita bisa tahu. Sin theta dikali SRMS, kita kalikan saja. Jadi ini. SRMS-nya kita ganti dari rumus di sini. Berarti jadi S fundamental per cos theta kali sin theta. Dan yang terakhir, sin per cos itu tangent. Oke. Kita dapat tangent di sini. Dan S fundamentalnya kita ganti dari sini. S fundamentalnya kita ganti jadi P per cos V. Jadi rumusnya kita dapat ini. P per cos V tangent theta. Kenapa saya susah-susah menurunkan rumus ini? Supaya saya tahu karakteristik di lapangan seperti apa. Kita tahu nilai P constant, nilai tangent theta constant. Kenapa constant? Karena cos theta-nya constant. Jadi TSDI, volt, dan arusnya dianggap constant. Jadi pengaruhnya cuma dari cos V ini distortion. Saya bisa bilang sekarang, jika cos V-nya besar, ketika ada harmonik, distortionnya jadi kecil. Ketika cos V-nya kecil di sini, ya, kan berbanding terbalik. Cos V-nya kecil berarti distortionnya makin besar. Jadi ketika ada harmonik, cos V yang kecil itu bisa memperburuk. Distorsinya juga jadi makin besar. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya menurunkan rumus ini. Jadi saya tahu karakteristiknya seperti apa. Jadi dengan rumus ini penting sekali kita untuk menganalisa. Seperti itu. Oke. Kita lanjut membahas kalau tadi cos V tanpa harmonik. Kalau sekarang kita membahas cos V dengan harmonik. Apa sih yang membedakannya? Oke. Sekarang masih soal yang sama, 100 kW, cos V 0,8 dirubah jadi 0,9. Cuman di sini saya tambahin nih. Ketika di meter Bapak ada TSD volt 5%, TSDI 15%. Karena Bapak Ibu sekarang udah tahu rumusnya, kita bisa cari DPF-nya toh. DPF-nya itu 1 per akar 1 plus TSD volt kuadrat dikali 1 per akar 1 plus TSDI kuadrat. Kita masukin saja 5% ke sini, 15% ke sini, kita dapat DPF-nya 0,9877. Jadi kita bisa cari PF-nya. PF yang satu, kita pakai rumus kan, tadi hubungan PF dengan cos V, PF itu DPF dikali cos V. DPF-nya 0,9877 dikali cos V. Cos V-nya awalnya 0,8 nih. Kita kaliin. Ternyata jadi 0,79. Jadi saya bisa bilang, vulgarnya gini, terbaca di meter Bapak 0,8, tetapi sebenarnya bukan 0,8, 0,79, Pak. Kenapa? Karena ada harmonik. Dia bergeser, ada displacement. Dan ketika tadi di kompensasi menjadi 0,95 di sini, ternyata ketika dihitung jadinya 0,93. Oh, realnya 0,95, ternyata nggak jadi 0,95 cos V-nya. Mengapa? Karena ada harmonik. Seperti itu kurang lebih. Dan bagaimana ketika kita pengen mengkompensasi kafar yang tepat ketika ada harmonik? Jadi, kita merubah dengan rumus yang ini,
cost fee-nya awalnya dari 0,7. Jadi bukan dari 0,8 ntar kita masukin. Dari 0,79 masukin ke sini. Akhirnya tujuannya juga bukan 0,95 ke sini. Kita cari dulu. Cost fee tujuannya itu jadinya si 0,95-nya dibagi dengan DPF-nya. Jadi 0,9618. Jadi memasukkan rumusnya di sini dari 0,79 tujuannya jadi 0,9618. Kita hitung covernya 49,09. Kita tahu tadi kan ngitung tanpa harmonik, covernya itu 42 cover. Ternyata dengan ada harmonik, TSD voltage 5% dan 15% untuk arus, ternyata nilai kompensasinya naik jadi 50 cover untuk cost fee yang diharapkan. Atau ada nilai safety factor sebesar 1,17 kali. Dan nilai SF ini nggak bisa kita patok langsung 1,17 kali, tergantung dari berapa buruk TSD voltage untuk dan TSD arusnya gitu. Jadi itu nggak bisa saklek di 1,17 gitu. Kita harus analisa. Dan bagaimana kalau saya kasih di TSDI-nya yang besar? Di sini mungkin beban drive, inverter, variable speed-nya yang besar di sini 60%. Saya hitungkan untuk Bapak. Di sini DPF-nya menjadi 0,8564. Kita kalikan di sini. Yang awalnya 0,8 ternyata jadi 0,68. Makanya kita sering dengar orang-orang kalau lagi promosi ada harmonik memperburuk faktor daya. Ya secara akademis ini betul. Cost fee yang harusnya 0,8 jadi 0,68. Jadi gimana di PLN? Ya wayahnya apa kena denda kalau kayak gitu karena kan memperburuk gara-gara ada harmonik gitu kan. Ya. Jadi ini power factor yang sesungguhnya karena harmonik itu memperburuk faktor daya di sini. Dan gimana kalau kita mau naikin jadi 0,95, apakah memungkinkan? Oke, kita hitung sekarang. Kita kalikan saja 0,856 kali 0,95. Ternyata masih nggak nyampe juga nih, sedangkan PLN mentan 0,85 di atas. Waduh, gimana ini nggak nyampe? Karena di sini ada harmonik yang besar. Cost fee-nya nggak akan nyampe. Terjadi distorsi. Ya udah, kalau gitu kita jadiin satu aja nih. Jadiin satu. Kalau ini satu cost fee-nya masih 0,856. Nggak akan bisa nyampe 1. Dan kalau kita maksa pakai rumus, cost fee-nya jadi 1,1. Wah, ini apa maksudnya? Kan nilai cost fee maksimum 1, nggak bisa lebih nilai cost itu dari 1,1. Ini yang disebut keadaan overkompensasi. Ketika keadaan overkompensasi, sekian, ternyata sebenarnya cost fee-nya 0,95. Dan ini yang saya bisa bilang ketika harmoniknya yang tinggi, orang tidak bisa menilai bahwa sistem itu lag atau lead maksudnya. Nggak bisa tahu kapasitif atau induktif. Mengapa? Karena ada distorsi. Ini keadaan overkompensasi saja sebenarnya itu masih 0,95. Dan ini tentu berbahaya bagi instalasi. Mengapa? Ketika sumber harmonik misalkan drive ini mati, ternyata koreksinya jadi berbeda. Dan ini bisa memungkinkan instalasi jadi overkompensasi dalam waktu sekejap. Ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk mengatasi masalah ini, biasanya ntar ada di sesi selanjutnya kita menggunakan apa yang disebut filtering. Kita menggunakan filter untuk memperbaiki masalah yang seperti ini. Oke, kita balik lagi di sini. Kita tahu ada rangkaian DC sama AC. Oke, rangkaian DC saya nggak akan bahas banyak. Jadi kalau kita pasang kapasitor di sini, sekian farad, itu kapasitansinya dalam farad. Kita pasang DC, dia ngecas sampai penuh, akhirnya open. Jadi arus nggak ngalir. Nah, itu DC. Tetapi berbeda dengan AC. Saya di sini banyak berbicara dengan AC, karena dalam dunia industrial, kita banyak sekali memakai listrik yang AC gitu. Jadi misalkan kita pasang di sini kapasitor saja, ini AC di sini. Kita nggak ngomong yang lain di sini, cuman kita pasang kapasitor tanpa detuning, tanpa filter dan lain sebagainya. Nah, kita tahu di sini voltage-nya sinusoidal. V maksimum sin omega T dengan omega 2Pi frekuensi. Frekuensi 50 Hz di sini. Dan kita tahu di depan tadi ada rumus current atau arus I sama dengan C dV per dt. Berarti di sini diferensiat voltage terhadap waktu. Diferensiat tegangan terhadap waktu.
Jadi kita turunkan formula ini, dan ketika diturunkan, karena turunan sin jadi cos, dan di sini ada fungsi omega, kita kali lagi turunan dalamnya di sini kali omega, dan kita dapat fungsi arusnya seperti ini. Fungsi sinusoidal berubah jadi fungsi cosine. Makanya ketika tegangannya sinusoidal di kapasitor, jadi arusnya cosine. Jadi seperti ini, datangnya dari sini. Dan arusnya itu mendahului 90 derajat di sini mendahului. Jadi di sini saya plus 90. Saya ganti kosainnya jadi sin supaya sama dengan sumber. Tapi di sini plus 90. Karena di kapasitor itu leading, bersifat kapasitif. Di sini arus mendahului. Secara fasor eh, di sini arus mendahului. Gambarnya seperti ini. Dan kita tahu di sini untuk AC di sini prosesnya berbeda dengan DC. Kalau di AC ada proses charging, discharge. Jadi dalam seperempat cycle dia charge, terus seperempat cycle discharge, seperempat cycle charge, seperempat cycle discharge. Jadi kapasitornya berlaku seperti itu. Dan dia ketika di puncak di sini arusnya minimum, dan ketika dia di voltage-nya dV per dt-nya di sini voltage-nya 0, di sini arusnya dia menjadi maksimum, dia kebalikan gitu. Ya, di sana karakteristiknya. Dan ini nilai reaktansi bergantung dari frekuensi. Di sini XC rumusnya udah sering kita discuss. Dan ini hubungan antara arus voltage dengan XC. Oke, jadi ini rumus-rumus dasar yang akan kita pakai selanjutnya untuk menganalisa kapasitor. Oke, di sini lebih lanjut kita bahas tentang instalasi 3 fase di industrial tentang RST. Pak Riki, Ya, Pak Riki, ya Pak. Halo? Ya. kayaknya nggak tahu bisa apa lanjut. Ada pertanyaan Oh ya, untuk baik. perhitungan DPF yang digunakan itu THDV atau THDU? Itu THDV itu THDU terhadap voltage, dan ada THDI. THDI itu untuk arus. Oke, saya balik lagi ya di sini. Oke, jadi yang disebut Jadi sama sebenarnya THDV dan oh, THDU. beda Pak. THDV itu untuk voltage, THDI itu untuk arus. Ini total harmonic distortion untuk voltage, dan ini total harmonic distortion untuk current. Jadi kan di meter itu kita bisa lihat berapa sih THDI-nya, misalkan 15%. Berapa sih distorsinya untuk tegangan? Oh, 5%. Ya, berarti kita bisa hitung displacement power factor-nya sekian gitu. Dilihat dari voltage dan dilihat dari arus, Pak Roy. Oh enggak, maksudnya THDV dengan THDU, bukan THDV dengan THDI. Oh, THDU itu V ya, V, saya salah karena pada ketik. power meter ada katanya THDV ada THDU. Oh, U itu di meter sama Pak, voltage artinya. Oke. Kadang-kadang orang pakai U, kadang orang pakai V. Karena kalau saya pakai U, mungkin ntar adik-adik nggak ngerti ya, karena biasa pakai V ya, voltage Ya, gitu. ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini saya akan bahas secara real dan secara akademis listrik hubungan Y di sini dengan 3 fasa yang dipakai. Jadi kita kenal ada yang disebut fase R, fase S, fase T. Ini dengan warnanya sekalian, saya menurut standar Indonesia di sini kayak udah saya sesuaikan ya. Jadi ada tegangan line to line dan ada tegangan line to neutral. Kalau line to line berarti dari R ke S, dari R ke T, dari S ke T. Nah, itu line to line. Dan ada tegangan dari phase to neutral. Itu bisa dari R ke neutral, S ke neutral, dan T ke neutral. Seperti itu. Dan apa hubungannya? Tegangan phase to neutral itu secara besarnya saja, saya bilangin bukan secara fasor, bahwa V line to line dibagi akar 3. Jadi kalau biasa 400 berarti dibagi akar 3 sekitar 230 volt untuk tegangan phase to neutralnya, seperti itu. Dan kalau kita pengen menganalisa secara fasor, di sini saya berikan sekarang line to line R ke S-nya ini kita anggap karena referensi. Kalau biasa kita lihat di power quality analyzer atau di meter yang sudah canggih, ini fasor di sini dia jadi referensinya sudutnya 0. Jadi di sini plus 0 derajat. Atau saya nulis secara fasor, sekarang Bapak sudah kenal 400 sudut 0 volt. Seperti itu. Dan bagaimana untuk
satu lagi tegangan line to line dari S ke T. Karena tegangan line to line S ke T ketinggalan 120 derajat, berarti di sini saya tulis 2/3 pi, itu artinya 120 derajat, berarti 400 sudut 120 derajat. Minus 120 derajat, saya tambah 360 derajat, jadi 240. Makanya tadi saya bilang R itu adanya di 240 derajat, dari sini 240 derajat. Jadi R itu fasornya bukan ada di sini, tetapi ada di sini. Alasannya karena R tegangan line to line dari S ke T itu terlambat 120 derajat, jadi minus 120 derajat. Minus 120 derajat itu sama dengan 240 di sini sudutnya. Nah, seperti itu. Jadi ini fasor yang betul. Dan bagaimana untuk fasor T ke R? Ketinggalan 240 derajat. Jadi minus 240. Kita tambah 360, di sini jadi 120. Makanya di sini fasornya untuk yang T 120. Jadi ketika kita lihat di PQA, oh fasor seperti ini, oh berarti dia nggak ada yang terbalik. Oh udah oke di sini pemasangan kabel untuk tegangan kita. Begitu pula untuk arus CT kita bisa bisa tahu seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada satu lagi arus di fase dengan arus di line. Untuk hubungan Y di sini, arus di line itu sama dengan arus di fasa, nggak ada beda. Tetapi untuk hubungan delta, arus di fasa itu berbeda dengan arus di line. Nah, ntar saya bahas kenapa, karena di dalam kapasitor itu yang kita pakai hubungannya delta. Maka kita perlu juga tahu hubungan delta dengan hubungannya Y. Begitu juga di motor, kita harus tahu star delta kalau istilahnya seperti itu. Makanya di sini saya akan menunjukkan apa itu hubungan Y, apa itu hubungan delta. Hubungan Y, untuk hubungan Y, tegangannya yang berbeda antara fasa dengan line. Tetapi arusnya sama. Untuk hubungan delta, arusnya yang berbeda, tetapi tegangannya yang sama. Jadi untuk delta, tegangan di fasa sama dengan tegangan di line. Sedangkan arus di fasa itu berbeda dengan arus di line untuk delta. Jadi terbalik dengan Y. Ntar saya akan bahas. Oke, kita bahas real dulu tentang spesifikasi dari kapasitor nih, supaya kita tahu kita mau beli kapasitor nih, ceritanya nggak salah nih tentang kafarnya. Oke, di sini kita mau bahas tuntas tentang spesifikasi. Nah, di sini misalkan saya mau beli kapasitor, di sini ada tertulis UN. Ini seperti yang Bapak mention tadi, ada U. U itu voltage ya. Untuk yang adik-adik dari university, U bisa jadi voltage ya. Di sini U-nya 525, berarti di sini dia kapasitornya bisa tahan sampai 525 volt. Untuk kafarnya 25 kafar, di sini QN. 25 kafar itu adanya di 525 volt. Sedangkan EN ini arus yang ngalir di line ketika tegangan kerjanya 525, maka mengalir arus 227,5 ampere. Tetapi kalau kita normal masangnya di industrial itu misalkan 400 volt, apakah arusnya jadi 27,5? Tidak, arusnya pasti di bawah ini. Makanya kadang orang ngomong di sini, oh ini ngaco ya, ini di sini 27,5. Sedangkan yang tertera ini enggak 27,5, salah gitu? Apakah sudah drop gitu kapasitor saya? Oh, bukan. Nah, di sini saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bahas dulu tentang daya reaktif. Daya reaktif tadi kita udah tahu kafar. Ini Q itu kafar. Kafarnya kapasitor di sini. Nah, di sini biasa panel kapasitor itu dipasang paralel. Kita pasang paralel gitu. Kita ada rumusnya ini nih. Oke. Jadi Q itu akar 3 VC dikali I gitu kan. Di sini bisa juga akar 3 voltage-nya I-nya kita ganti. Jadi rumusnya ini. Kita pakai XC. XC-nya seper omega C di sini ya. Kita sering pakai rumus ini. Nah, dari sini kita tahu, saya pengen nge-discuss hubungan antara kafar sama voltage. Kenapa? Karena nilai XC itu selalu tetap. Karena C-nya tetap dan frekuensinya tetap. Karena kita ngomongin frekuensi PLN 50 Hz. Jadi nilai XC ini kita anggap tetap. Yang tetap itu bukan kafar, tetapi XC-nya. Gitu. Jadi ketika tegangan berubah, kafar pun berubah. Jadi kita punya hubungan, Q itu berhubungan lurus dengan voltage kuadrat. Makanya saya kasih rumus Q1 per Q2 sama dengan V1 kuadrat dibagi V2 kuadrat. Mengapa? Karena XC-nya tetap.
begitu. Jadi kalau 525, 25 kafar, kita cepat saja, di 400 bagaimana? Pakai di sini rumusnya. 400 kuadrat dibagi 525 kuadrat dikali 25 sama dengan 14,5 kafar. Jadi ketika Bapak beli kapasitor 25 kafar 525, sedangkan Bapak dipakainya di 400 volt, yang bisa compensate itu cuma 14,5 kafar, tidak 25 kafar. Ya kurang lebih seperti itu. Dan itu kita harus tahu. Karena tegangannya turun, nilai kompensasi kafarnya juga pasti turun di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, di sini bahasa gampangnya saya yang ditanya kuadrat dibagi yang diketahui kuadrat dikali berapa nilai yang diketahuinya. Ya, kurang lebih kan kalau guru-guru bilang seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut di sini ke arusnya. Nah, sekarang kita mau discuss tentang arus yang mengalir. Nah, kalau misalkan kita pakai formula ini ya, tadi kita tahu Q itu kan akar 3 V yang ada di kapasitor dikali I ya. Jadi dibalik sekarang. Nah, I-nya itu Q per akar 3 dikali V yang jatuh di kapasitor. Nah, sekarang kita lihat speknya nih. 25 kafar, berarti 25.000 dijadiin var. Bagi akar 3, bagi 525. Arusnya cocok Pak, ini saya hitung pakai kalkulator. 27,49. Sirkutor nyimpennya 27,5. Oh ya betul gitu. Nggak salah gitu. Karena secara konsep seperti itu. Sekarang Bapak running di 400 volt. Ntar Bapak komplain, kok arusnya 20,93 ampere kurang nih? Enggak. Betul. Kenapa? Karena running kapasitornya di 400. Dan cover yang dikompensasinya tadi enggak 25. Ya 14, sekian kan tadi gitu. Jadi ini hubungan yang harus kita mengerti mengapa ketika tegangannya berubah, covernya pun berubah. Karena yang tetap itu nilai C dan nilai XC-nya. Oke, lebih lanjut. Dan di sini kita bahas, kita mau nyari nilai XC nih. Gimana kita tahu nilai XC dari cuma dikasih data seperti ini, XC-nya berapa? Nah, XC misalkan kita pakai voltage dibagi I di line. Kita tahu tadi voltage 525 arusnya sekian, 9,1 ohm. Atau tadi tahu voltage-nya kita 400, arusnya udah hitung kita 20,93. Segini. Ternyata salah, bukan ini XC-nya. Kenapa? Karena ini kita menggunakan I-nya itu I di line. Nah, saya sekarang bongkar ke dalam kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan, kita harus tahu apakah susunannya delta atau Y. Kebanyakan susunannya untuk di low voltage itu delta. Nah, makanya di sini kita perlu mengenal apa itu rangkaian delta. Nah, di sini delta di sini. I line di sini masuk ke sini. Masuk ke I fasa. I di line di sini masuk ke I fasa. Dan ini ada di dalam kapasitor. I di line T ini masuk jadi I fasa. Jadi arus fasa itu yang ini. Dan arus di fasa itu sama dengan arus di line dibagi akar 3. Jadi arusnya berbeda. Jadi ketika kita ngitung 27,49 tadi, itu arus di line. Arus di line sini. Dan masuk ke fasa kita harus bagi akar 3. Jadi sebenarnya arus yang ngalir di fasa kapasitor, itu yang ada di dalam kapasitor, itu 15,87 ampere untuk yang 525. Dan bagaimana untuk yang 400? Ya, kita tinggal bagi saja. Ini 20,93 dibagi akar 3. Jadi, arus yang mengalir secara real untuk ketegangan 400 di dalam kapasitornya itu 12 ampere. Baru kita bisa cari XC-nya, yaitu voltage-nya dibagi phase-nya. Mengapa voltage-nya tetap 525? Karena untuk delta, nilai voltage-nya untuk fasa dengan line itu sama, kebalik dibandingin yang Y. Makanya 525 dibagi di sini arus yang ada di fasa. Oh, ternyata XC-nya jadinya 33,08. Dan ini yang betul. Dan ketika XC-nya dapat, dengan menggunakan formula yang tadi kita tahu, kita bisa tahu kapasitansinya 92,22 mikrofarad. Dan kita kadang bisa iseng kalau dengan tahu rumus ini, pabrikan mencantumkan berapa mikrofarad, kita bisa hitung, kita cek apakah betul atau enggak. Nah, saya sih bisa suka ngiseng kayak gitu gitu. Oh, ini 92,22 mikrofarad, berarti di sini 96,22 mikrofarad, di sini 96,22, di sini 96,22 mikrofarad. Jadi kita tahu secara detail
kapasitor yang ada di dalamnya itu seperti apa gitu. C-nya kita dapat. Oke, ya. Dan satu lagi di sini impedance delta, ini namanya impedance delta karena kita delta. Hubungan delta kita bisa ganti ke hubungan Y untuk analisa selanjutnya. Jadi saya ubah impedance delta menjadi ke Y, saya anggap di sini simetris, gampangnya itu dibagi 3 saja. Jadi impedance delta dibagi 3 jadi 11,03. Apa itu impedance Y? Nah, setelah ini saya akan bahas analisa dari merubah delta menjadi Y. Oke, kita lebih lanjut nih. Mungkin muncul pertanyaan, kita selalu pakai ini line itu 400 volt. Kenapa harus ada kapasitor yang 525 bahkan yang 690 volt dan yang bisa menahan lebih tinggi lagi? Jawabannya itu digunakan karena untuk proses filtering alias detuning. Detuning, kita sebut detuning. Detuning itu apa? Detuning itu L, induktor. Kalau adik-adik di universitas tahu L. Nah, ini detuning. Ini realnya di lapangan seperti ini. Itu disebut detune reaktor. Nah, pemasangan detune reaktor tadi tahu kita kapasitor itu delta dipasang seperti ini. Pasang seri jadinya. Dengan kapasitor dipasang seri. Nah, kalau untuk analisa delta, kita mau tahu tegangan dan lain sebagainya di sini arus, itu sangat rumit. Mengapa? Karena kita harus memakai fasor. Biar lebih gampang, sekarang saya merubah rangkaian delta ini merubah menjadi Y. Supaya jadi gampang, supaya jadi arus dari line-nya tetap sama, dan tegangan yang 400 volt berubah, kita bagi akar 3, ya jadi 230 volt. Kenapa? Karena di sini udah ada neutral. Saya merubah delta menjadi Y, supaya analisa menjadi gampang. Oke, di lapangan, detuning itu kita kenal ada yang 5,67%, ada yang 7%, ada yang 14%. Pemakaian ini didasarkan kebutuhan dia untuk menanggulangi harmoniknya seperti apa. Untuk ini ntar saya bahas lebih lanjut di semi webinar yang judulnya mungkin filtering ya Pak. Sekarang cuman mention saja saya mau menunjukkan kenapa butuh kapasitor yang tegangannya tinggi seperti ini gitu. Oke, di sini saya mau menunjukkan berarti kita ambil satu fase aja. Di sini ada XL, di sini ada XC. XC-nya kita pakai untuk yang Y. Kenapa? Karena kita sudah rubah impedance-nya dari delta menuju Y. Dari 3 ke 3,08 dibagi 3 itu jadi 11,03 ohm. Nah, untuk proses detuning, di sini saya mau menunjukkan detuning 14%. Mengapa detuning 14%? Karena di sini kapasitornya 525. Biasanya kapasitor 525 digunakan untuk detuning 14%. Nah, apa itu 14% di sini? 14% itu perbandingan antara XL dengan XC. XC kita sudah tahu, XC itu 11,03. XC apa? XC untuk impedance Y. Jadi P itu perbandingan XL dengan XC. XC untuk impedance Y. Jadi kita bisa dapat XL. Ketika XL dapat sekian ohm, kita bisa dapat nilai Henry-nya. L itu XL dibagi 2 PF. Sebab kita tahu XL itu sama dengan omega L. Jadi kalau kita kali silang ke sini, XL itu omega L. Omega itu 2pi frekuensi. Makanya L-nya dapat sekian milihenry. Makanya kalau pengen ngiseng lagi, kita lihat spek detune ada sekian milihenry. Nah, kita bisa cocokin nih. Untuk detuning 14% dengan kapasitor 52525 kvar, harus menggunakan 4,915 milihenry. Nah, hitungannya dari sini. Dan berapa sih kvar detune-nya? Nah, di sini ada spek kvar detune. Di sini saya nggak bongkar rumus ini datang dari mana. Mungkin sesi berikutnya. Kita hitung di sini 14,51 kvar. Jadi kalau kita mau beli kvar detune itu 14,5 kvar. Makanya sering jadi pertanyaan, Pak, Bapak nggak salah spek nih. Kapasitornya 25 kvar. Tapi detune-nya kok 15 kvar? Karena yang di lapangan di sini 15 kvar, Pak. Detune-nya 15 kvar. Salah mungkin. Ya kita beli yang 25 kvar lagi. Ternyata 25 kvar ketemu 25 kvar malah jadi salah, Pak. Tidak memfiltering. Bahkan bisa jadi terjadi masalah. Nah, di sini untuk detuning, masalahnya di sini. Karena kvar detune itu berbeda dengan kvar untuk kapasitornya. Di sini kvar kapasitor 25, untuk di 525, kvar detune-nya 14,51 untuk
di 400 volt. Seperti itu. Nah, lebih lanjut di sini. Yang menarik di sini saya akan membahas berapa tegangan yang jatuh di kapasitor, di detun, berapa arusnya. Mengapa kita harus tahu? Karena arus yang mengalir menentukan jenis proteksi yang harus kita pakai, MCB-nya seperti apa, eh, kontaktornya seperti apa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tegangan, kenapa harus tahu tegangan jatuh di kapasitor? Kita harus tentuin berapa kapasitor yang tegangannya mampu untuk proses detuning tersebut. Ketika salah mencocokkan kapasitor dengan detunnya, bisa jadi detunnya terbakar atau kapasitornya yang rusak. Atau kabelnya terlalu panas karena nggak mampu, makanya sering terjadi masalah ketika proses detuning tanpa kita menganalisa. Jadi kita berdasarkan kebiasaan saja, padahal tidak seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita menghitung tegangan jatuh di kapasitor dan arus yang mengalir di kapasitor dan detun. Nah, kita tahu di sini XL tadi XC kali P. Kita dapat di sini ya. Tadi ini telah kita hitung. Nah, yang namanya impedance Z itu dalam kuliah di sini adik-adik bisa tahu kan Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC. Tetapi karena rangkaian filtering ini cuma C dan L, maka R-nya di sini 0. Kalau R-nya di sini 0, maka Z-nya cuma XC min XL. Kenapa bukan XL min XC? Karena nilai XC untuk proses detuning di sini lebih besar. Jadi XC min XL. XC-nya sudah kita hitung, XCY 11,03. Sedangkan untuk XL 7%-nya, ini 7% dari XC 1,5422 dan kita dapat impedance untuk sistem detuning ini 9,4858. Kalau kita tahu impedance-nya di sini, kita bisa mencari I line-nya. Jadi I line yang mengalir di sini, kita bisa cari, yaitu voltage dibagi set impedance di sini. Voltage-nya itu 400 dibagi akar 3. Mengapa? Ya, karena kita sudah merubah dari delta menjadi Y tadi. Itu alasannya. Di sini 400 dibagi akar 3 dibagi impedance-nya dan 24,35 ampere. Jadi, yang saya mau katakan di sini, ketika proses detuning, kalau kita tanpa detun nih, kita lihat tadi nih, current line-nya di 400 volt 20,93, begitu pasang detun, dia naik jadi 24,35. Jadi terjadi kenaikan arus di line di sini. Ketika kita pasang detun. Itu jelas. Nah, terus selanjutnya ini I di phase. I di phase itu I di mana? I yang mengalir di dalam kapasitor. Kita bagi I di line dengan akar 3. Hasilnya 14,06 ampere. Jadi di sini 14,06 ampere di sini ngalir di dalam kapasitor. Berarti karena arus ngalir di dalam kapasitor kita tahu dan kita tahu impedance-nya dan impedance-nya kita pakai impedance delta di sini, kita tahu berapa tegangan yang jatuh di kapasitor menjadi 465. Dan ketika Bapak memilih kapasitor 415 untuk proses detuning 14%, yang terjadi adalah over voltage di kapasitor dan kapasitor menjadi rusak. Mengapa? Karena tegangan jatuhnya menjadi 465. Di sini terjadi seperti itu. VL itu tegangan detun. Nah, tegangan detunnya menjadi 37,6 volt. Dari mana? Dari arusnya dikali XL-nya di sini. XL-nya 1,544. Kita dapat 37,6 volt. Jadi di sini 37,6 volt, di sini 465 volt. Loh kok aneh ya di AC 465 volt ditambah sama 37 volt, jadinya adanya 400 volt. Kok kayak gitu ya? Karena di sini fasor, bukan seperti aljabar biasa. Jadi di sini saya menunjukkan secara fasor supaya kita mengerti bahwa penjumlahan tegangan secara magnitud saja tidak bisa dilakukan di AC. Seperti itu. Nah, di sini saya yang menarik sudah buat bonus nih buat Bapak Ibu sekalian yang di industrial, jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Saya sudah bikinin kira-kira berapa kenaikan kapasitor nih kalau Bapak tegangannya 380, tegangan jatuh di kapasitor dan detunnya berapa saya sudah hitungkan. Jadi kalau Bapak pengen, orang biasa di Indonesia 7% atau 14%, tapi lebih orang biasanya 7% nggak mau tahu yang 14%.
Nah, itu mungkin saya akan bahas di sesi berikutnya kenapa kita perlu 14%. Nah, di sini untuk 17%, ketika tegangannya 380, tegangan di kapasitor cuma 408 jatuhnya. Di sini saya bicara tanpa harmonik, tanpa mengabaikan efek dari harmonik. Sebenarnya ini bisa lebih tinggi lagi. Nah, di sini perhitungan saya mengabaikan harmonik. Jadi di sini secara ideal, ya, saya bahas secara ideal, detuning ideal. Dan bagaimana 7% kalau di sini 400? Ternyata naik jadi 430 volt. Makanya sirkutor di sini menyediakan sudah menghitung untuk detuning 7% agar tidak over budget, kita menyediakan kapasitor khusus 460 volt. Mungkin untuk vendor lain 460 volt itu jarang. Alasannya ini, Pak, karena kita concern di energi, kita hitungkan secara akademis bahwa 460 volt cocok untuk detuning di 7%. Seperti itu. 440 volt tidak akan cukup untuk detuning 70%. Apalagi untuk voltage line to line di sini yang 400, kalau 380 di 7% itu ke 440 mungkin masih bisa, tetapi apakah yakin dengan harmoniknya dia bisa tahan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi 7% itu paling aman menggunakan kapasitor 460 volt. Dan untuk 14% biasanya kita menggunakan bukan biasanya kalau saya sendiri condong jadi ngomongnya ya harus di 520 volt. Ya atau sekitar 500-an kalau ada. Kenapa? Karena kita tahu tegangan jatuh di kapasitornya sudah 465 volt. Dan ketika ada konten harmonik ini bakal naik terus di sini. Bisa sampai mendekati 500 volt. Jadi paling aman itu ya 525. Ya, jadi alasan seperti itu. Dan ini untuk apa ini frekuensi? Ini frekuensi resonance untuk menggeser frekuensi resonan yang terjadi di sistem. Ya ini mungkin di seminar selanjutnya apa ya. Oke. Oke, mungkin secara akademis saya sudah bawakan secara itu. Mungkin ya ini saatnya kita discuss secara produk, secara komersil dan ini applied-nya seperti apa dan di akhir saya akan memberikan pertanyaan, kuis gitu, beserta ada hadiah ya buat Bapak Ibu, door prize seperti itu. Oke, jadi kita sirkutor punya teknologi, kita punya kapasitor yang disebut CLZ Heavy Duty Kapasitor. Jadi CLZ itu kapasitor tabung bentuknya silinder seperti ini. Dia ada internal discharge resistor gitu. Jadi dia dalam waktu 3 menit dia bisa mendischarge kapasitor kurang dari 75 volt berdasarkan standar IEC 60831. Di sini tuh dia ada internal discharge resistornya. Terus di sini ada internal overpressure ya. Jadi ketika overpressure di sini dia bisa naik ke atas dan kapasitor tidak berfungsi. Ini gunanya untuk safety di sini. Jadi kapasitor nggak akan meledak di sini. Jadi nggak ada cerita meledak kapasitornya. Karena di sini ada internal overpressure. Nah, di sini juga bahan dari aluminium jadi compact ringan di sini. Di sini masalah dielektrik ntar saya cerita lagi lebih lanjut. Jadi ini global doang di sini. Di sini ada teknologi self healing metallize itu apa ntar di belakang saya cerita. Dan dielektriknya PP. Wah, di sini yang menarik kan kita sudah tahu PP memiliki kavhr loss yang kecil, makanya banyak vendor juga sekarang memakai bahan dielektriknya PP itu. Dan kita kelebihannya di sini kapasitornya dari 230 volt sampai 690 volt itu sudah menyediakan ke sana include dengan detuningnya ya ke sana. Dan kavhr dari kecil sampai besar kita bisa supply. Oke, jadi untuk tipe heavy duty ini, di sini saya bisa bilang kapasitor tipe CLZ ini memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Mengapa? Karena untuk overcurrent dia bisa tahan 1,8 kali secara permanen. Sedangkan 2,5 kali dalam waktu yang singkat. Jadi dia bisa nahan 1,8 kali dari rate yang tercantum. Tadi kan kita sudah bisa menghitung arusnya. Nah, itu bisa tahan 1,8 kali. Dan gimana untuk over voltage-nya? Nah, di sini saya kasih ya jelek-jeleknya kita ambil yang singkat lah ya Pak ya, jangan ngambil 1 hari.
10% over voltage. Ya, cuman di sini 8 jam, Pak. 15%. Wah, jadi 30 menit. 20% jadi 5 menit. 30% jadi 1 menit. Lebih dari situ, ya rusak. Ya semua pun produk ketika dipaksakan dengan limitnya, dia pasti rusak. Cuma ini ada ketahanannya, berapa lama. Oke, terus ini masalah inrush current. Di sini inrush current dia bisa menahan 400 kali dari rate current. Di sini besar sekali dia bisa nahan. Berarti dia kuat terhadap inrush current. Untuk masalah inrush current kita bahas di masalah proteksi untuk di kontaktornya ntar mungkin di sesi atau seminar selanjutnya kita bahas ke sana gitu ya tentang inrush current. Dia bisa nahan 400 kali. Dan gimana umurnya? Di sini umurnya 150.000 jam, Pak, jaminannya. Kalau 150.000 kita bagi-bagi itu berapa tahun ya? Nah, itu kan bisa bisa kita uh, calculate gitu di sini dengan catatan pemasangannya kita tahu benar gitu ya. Maksudnya kita ngerti dia awet, Pak, tahan lama. Nah, di sini lanjut temperatur. Di sini temperaturnya kerjanya dia bisa bisa sampai 65 di sini kuat, tapi dalam waktu yang singkat gitu. Dia biasa di 25 sampai 50, 40 gitu kerjanya. Sedangkan lossisnya di sini lebih kecil dari 0,4. Sebenarnya lossis direktriknya di sini eksekutor di bawah 0,2. Kenapa di sini 0,4? Ini udah termasuk resisten di terminalnya, udah termasuk resisten di direktriknya. Jadi totalnya itu kurang dari 0,4 watt per cover. Jadi sangat efisien untuk lossisnya di sini. Dan yang selanjutnya diisi dengan gas inlet, seperti yang saya sudah katakan, gas inlet ini bertindak sebagai safety supaya dia tidak terjadi arc, percikan, eh, dan lain sebagainya. Jadi isinya apa ini kapasitor? Isinya itu direktriknya itu tadi PP diisi dengan ada resin gitu. Jadi resin ini keunggulannya dia tahan terhadap overcurrent yang yang sangat baik dan over voltage juga. Dia lebih tahan. Jadi dia ada resin juga. Jadi kapasitornya tipenya dry ya. Jadi kering gitu. Dan dia ada katup over pressure, internal pressure gitu. Seperti itu ya. Kita lanjut di sini untuk katup over pressure-nya seperti ini. Jadi ketika gas banyak di sini dia ketarik ya, dia nggak connect lagi, jadinya nggak berfungsi, jadi safety. Sedangkan fuse ketika arus yang besar mengalir ke sini, fuse-nya ada internalnya gitu, dia putus, kapasitornya jadi aman ya, nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ada fuse internal di sini. Oke, selanjutnya nih, kita bicara yang belum saya cerita itu tentang self-healing metallize. Di sini alasan kenapa sirkutor bisa Bapak lirik di sini yang pertama lebih tahan terhadap harmonik karena kita kuat di harmonik, Pak. Kita kuat di energi, jadi kita juga sudah perhitungkan semuanya di sana. Jadi kapasitor sirkutor itu lebih tahan terhadap harmonik. Dan ini saya sudah bahas tadi, yang belum saya bahas ini tentang self-healing metallize. Bahan dielektrik di sini kita pasang PP. Jadi PP-nya ini yang hitam, Pak. Itu PP. Sedangkan metal layer ini yang ininya metal layer. Jadi kayak kertas PP di sini dilapisin sama zinc, logam di satu lapis aja terus digulung. Dia bikin kapasitor. Seperti itu. Digulung. Nah, ketika terjadi di sini ada jadi istilahnya mah kalau kapasitor pakai dielectric PP, jadi dia bisa ngalamin degradasi dari waktu ke waktu. Nah, dia memiliki feature self healing. Nah, self healing ini terjadi ketika ada eh, apa namanya itu spontaneous extension itu arch electric arch. Jadi ada arch di sini. Kenapa bisa terjadi arch di sini? Bisa saja kan bahan itu ada pori-porinya, ada kotoran, nggak homogen, jadi heterogen. Di situ ketika ngalir arus yang cukup besar, di situ bisa terjadi percikan arch dan dielektriknya menjadi rusak. Metalnya juga jadi rusak di sini. Nah, di daerah yang telah rusak ini, di sini dia membentuk satu jalur kosong di sini. Nah, dan ini ketika terjadi rusak ini membentuk satu gas.
gas ini kan mengisi pressure yang ada di kapasitor ntar. Di sini terbentuk jalur kosong ini, dia bisa disebut jadi sebagai dielectric lagi. Nah, jadi kapasitor masih tetap berfungsi walaupun terjadi kerusakan di dalam. Jadi saya bisa bilang di sini otomatis dia berfungsi sebagai self healing walaupun nilai kapasitansinya tentu berkurang dengan hilangnya di sini logam yang terjadi arch di sini. Tetapi ketika terjadi arch di sini otomatis dia bikin insulasi yang sendiri gitu ya. Jadi di sini sangat safety. Jadi umur kapasitor bisa bertahan lebih lama karena ada prosesnya yang disebut self healing metallize. Oke. Dan di sini saya cuma tunjukkan saja ke Bapak Ibu bahwa kita mulai dari 230, 440, 460, 525 sampai 690. Jadi kita nggak pernah buat kapasitor 415, Bu. Jadi untuk keadaan standar saja kita bisa adu di 440 ini kapasitor biasa 440. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat kapasitor 380, 400, 415 dan something kita mulai dari kecil 440. Jadi sudah tahan terhadap harmonik dan sangat baik ya. Oke, di sini saya cerita tentang ada masalah lebih lanjut di sini misalkan di line Bapak di sini ada 200 cover, 5 cover, 50 cover. Ketika Bapak mau kompensasi di sini kita pakai CT di sini 3 dan biasa kan kita kompensasi cuma satu line aja misalkan kompensasi misalkan yang di line satu saja 200 cover dibaca dikompensasi ternyata di sininya kecil, maka instalasi Bapak terjadi over kapasitif. Nah, di sini bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di situ ntar untuk seminar selanjutnya saya akan bercerita tentang ke sana gitu. Terus selain itu juga kalau di sini misalkan CT-nya oke kita pakai 3 dan kita bisa kompensasi. Nah, tetapi di sini nggak balance. Nah, bagaimana cara mengkompensasinya? Nah, itu juga menjadi masalah. Atau ada sisanya sedikit, kita pengen cost fee-nya menjadi satu. Bisa nggak ini jadi satu? Misalkan step kapasitor nih, kita 15 cover, 15, 30, 30, 30, 30. Di sini kan di regulator ada misalkan 6 step, 12 step. Misalkan di sini saya pakai 6 step. Sedangkan ini sisanya 10 cover. Nggak bisa dikompensasi dengan 15 cover. Maka ya udah ini sisa aja. Tapi saya pengen ini jadi satu. Dengan hal pertimbangan tertentu saya pengen cost fee satu. Bisa tidak? Oh itu bisa. Nah itu mungkin saya akan bercerita ke arah ke sana untuk selanjutnya ya. Dan ini ada sedikit informasi Bapak Ibu, kita ada promo tuker tambah untuk meter digital dengan kapasitor dan regulator. Jadi yang rusak kondisi apapun juga kita hargain. Tuker tambah ke produk kita gitu. Kita hargain. Jadi mau keadaan apapun juga kita tutup mata, kita terima dengan harga yang ada ditunjukkan di screen. Ya mungkin kita ntar post juga di Instagram dan di Facebook kita gitu ya. Nah, ini kuis berhadiah bisa Bapak Ibu screenshot atau ntar Bapak Ibu lihat di Instagram atau di Facebook kita di LBRK Teknindo Bapak bisa lihat gitu atau screenshot juga di sini. Di sini ada 4 pertanyaan di sini. Eh, dan yang keempat itu lebih condong untuk adik-adik sekalian itu yang senang nurunin rumus gitu. Saya itu ada voucher OVO gitu, 300.000 lumayan buat jajan ya dari saya gitu. Walaupun Bapak Ibu sekalian yang dari industrial juga kalau mau mencoba silakan. Dan untuk yang eh, 3 nomor di atas, ini juga kalau adik-adik sekalian siapa tahu mau belanja juga bisa menjawab dicoba gitu. Jadi di sini ada voucher gratis belanja bisa dipakai di sana dan juga ada voucher potongan audit dan gratis audit oleh saya kalau misalkan pabrik Bapak Ibu sekalian ada bermasalah atau segala macam, ya saya bisa datang dan memberikan service yang free di sini kalau Bapak menginginkan gitu ya. Di sini bisa bisa difoto dulu gitu. Seperti itu. Dan di sini bisa difoto lagi rules-rulesnya ketika Bapak ingin menjawab di sini. Jadi ketentuannya ini hanya untuk peserta webinar saja gitu dan cuman bisa satu kali percobaan ya menjawab satu pertanyaan itu cuma satu kali percobaan. Dan di sini ada syaratnya bisa dibaca dan bisa difoto dulu
ya, atau di screenshot, atau ntar kita follow follow lagi ya untuk persyaratannya gitu. Ya seperti ini contohnya. Ntar misalkan Bapak mau ngejawab nih pertanyaannya seperti ini. Bapak foto, terus diupload di Facebook atau di Instagramnya dengan kasih tag ya, kasih tag ke kita gitu. Oke, kira-kira gitu Pak Roy, presentasi dari saya. Makasih Pak Roy, makasih buat Bapak Ibu sekalian dan Ya, adik-adik sekalian.